Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenita Pratiwi dengan NPM 205-103-0071 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas A semester 3. Di sini saya akan mereview jurnal mengenai elastisitas akad al-ijarah atau sewa menyewa dalam fikih muamalah dalam perspektif ekonomi Islam oleh Jamaluddin tahun 2019 untuk memenuhi ujian akhir semester saya mata kuliah fikih muamalah. Al-ijarah atau sewa menyewa berasal dari kata ujroh. Secara etimologis, ijarah adalah imbalan atas perbuatan, perilaku, dan upah atas pekerjaan yang diperbuat tersebut. Ijarah merupakan salah satu akad muawadah, yaitu transaksi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat material. Akad ijarah termasuk akad bernama, yaitu al-uqud al-musamah, yaitu akad yang batas-batasannya ditentukan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan akad ijarah adalah istijar, yaitu akad pemindahan kepemilikan manfaat barang atau jasa yang disertakan dengan imbalan atau upah. Ijarah merupakan pertukaran harta dengan manfaat. Oleh karena itu, ijarah merupakan bagian dari akad jual beli. Dari segi objek, ijarah dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ijarah yang objek manfaat barang atau benda disebut sewa. Yang kedua, ijarah objek jasa, tenaga, atau keahlian manusia disebut upah atau buruh. Akad ijarah yang pertama, akad ijarah yang bersifat tamlik wa tamaluk, yaitu objek yang pertukarkan baik berupa mutsam atau manfaat maupun sama atau ujroh yang berpindah pemilikannya. Yang kedua, akad ijarah yang bersifat mulzim. Oleh karena itu tidak dapat diubah atau dibatalkan secara sepihak, hanya saja karakternya yang berbeda. Karena dalam hal jual beli berlaku khiyar, sedangkan dalam pemanfaat objek ijarah bersifat kontinu dalam jangka waktu tertentu. Dasar hukum ijarah atau sewa menyewa, jamhur ulama yang membolehkan akad ijarah menyatakan bahwa dasar hukum dibolehkannya akad ijarah adalah Al-Quran, Al-Hadis, Nabi Muhammad SAW, dan ijma ulama. Hukum asal ijarah adalah al-ibah atau boleh, maka hukumnya berubah-ubah sesuai dengan kondisi atau situasi, waktu, dan tempat. Contohnya yaitu hukum menyewakan rumah dan toko atau hukum adalah boleh, halal, tetapi akan menjadi haram ketika rumah atau toko itu untuk digunakan usaha yang bertentangan dengan syariat, misalnya untuk jualan kohar, minuman keras, dan yang lainnya. Rukun akad ijarah atau sewa menyewa bersifat umum. Yang pertama, dua pihak yang berakad. Yang kedua, al-muqud alai, yaitu tempat terjadinya manfaat. Yang ketiga, manfaat barang atau jasa seseorang. Yang keempat, ujroh, imbalan atau jasa. Yang kelima, ada sigat, pernyataan, penawaran, dan penerimaan atau ijab kabul. Pendapat jumhur ulama, rukun akad ijarah adalah yang pertama, dua pihak yang berakad. Yang kedua, pernyataan persetujuan, penawaran, dan penerimaan. Yang ketiga, ujroh. Yang keempat, manfaat. Jangka waktu sewa merupakan bagian yang harus jelas dalam akad ijarah. Penyewa atas rumah mahal, manfaat, gedung, aula, rumah kos, hotel, ataupun yang lainnya. Harus jelas satuan waktu penyewanya. Satuan waktu yang dipakai adalah bisa dengan menit, jam, harian, bulanan, tahunan, dan seterusnya. Misalnya, kendaraan ini saya sewa dalam waktu jam 12. Mayoritas ulama, termasuk ulama Syafi'iyah, berpendapat bahwa akad ijarah baik atas barang atau jasa boleh dalam waktu yang lama maupun yang pendek, sesuai dengan kesepakatan para pihak, karena tidak ada ketentuan syar'i mengenai batas waktu yang paling singkat dan batas waktu yang paling lama untuk menghindari ijarah dan jahalal atau gahar. Sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.